Ada banyak cara dilakukan kaum muslimin untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Meski kondisinya ringkih, namun kewajiban tetap harus ditunaikan. Mereka memilih memaksakan diri untuk berpuasa ketimbang harus mengganti puasa di lain waktu. Padahal jika kondisi tubuh sakit dan tak bisa menjalankan puasa, maka orang tersebut diberi keringanan boleh tidak berpuasa. Namun konsekuensinya harus mengganti puasa atau membayar fidyah. Lalu dengan seseorang yang melakukan safar atau perjalanan jauh, benarkah diperbolehkan berbuka pula? Untuk lebih jelasnya, Faang, vokalis band Wali sekaligus bintang sinetron TKP Para Wali, menanyakan langsung ihwal hal tersebut kepada Kiai yang merupakan guru saat dirinya menjadi santri. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gurunya Wali nih, Kiai Ladan Sadat Darul Kolam, Kiai Haji Adriano Fatihul Karim. Ini saya dikasih titipan pertanyaan Kiai. Katanya gini, bagaimana puasa ketika orang itu melakukan safar, pulang kampung lah katakanlah. Hukumnya gimana tuh, maksudnya tuh boleh dibatalkan kah atau tetap harus ditahan puasanya? Ya. Gimana tuh Kiai? Ya, hukum safar, berpuasa di saat safar berpergian. Ya, selama ia masih kuat menahan haus dan lapar, silakan diteruskan. Tetapi kalau itu bakalan dia bisa fisiknya lemah, bisa sakit, fa'iddatun min ayamin min ukhar, dia ganti puasanya. Selama dia tinggalkan boleh membatalkan, rukhsah. Tentu saja ada batas-batasan yang diperbolehkan tidak berpuasa ketika melakukan safar. Meski dalam Al-Quran tak dijelaskan secara rinci, namun para fuqaha atau ulama ahli fikih banyak menjelaskan secara rinci ihwal safar tersebut. Lantas, adakah ketentuan jarak seseorang melakukan safar hingga ia tak berpuasa? Ya, begitulah pemirsa jawabannya. Jadi, kalau dalam perjalanan diperbolehkan untuk berbuka puasa, tapi diganti puasanya dengan di hari akhir. Tapi kalau masih kuat, puasa lebih bagus sih. Puasa lebih bagus. Itulah jihad. Itulah jihad. Terima kasih banyak ya. Ya, sami-sami. Tentu saja pemahaman ihwal safar ini bisa menjadi rujukan atau ilmu yang bermanfaat bagi halayak luas, khususnya bagi penonton setia Gospot di rumah. Selanjutnya, ada cerita menarik dari sebuah video yang tersebar di jejaring maya. Bahkan video itu jadi viral lantaran memperlihatkan kejadian yang tak biasa. Dalam sebuah video berdurasi singkat tersebut, seorang ibu-ibu tiba-tiba berada di toilet pria. Meski ada beberapa orang di dalam toilet tersebut, tapi sepertinya mereka tak menegur ibu tersebut. Yang membuat miris adalah seorang ibu itu tengah berwudu di tempat yang salah. Ia wudu di tempat buang air kecil. Karena tak tega dengan sang ibu, pria perekam itu langsung menegur. Bu, ibu, punten ini bukan buat wudhu, Bu. Bukan buat wudhu. Iya, kenapa? Ini buat kencing. Di sini aja di sini. Ya. Saya sih kayaknya si ibu ini emang nggak tahu kalau itu toilet buat cowok ya. Makanya dengan santainya si ibu ini langsung wudhu di situ gitu. Dia tuh nggak sadar kalau itu ternyata toilet buat cowok gitu. Kalau yang saya lihat sih itu mungkin emang nggak tahu dan nggak lihat tulisan kalau itu khusus buat cowok ya. Dimaklumin aja sih kalau menurut saya. Saya juga mungkin kalau jadi si ibu tuh nggak tahu juga sih toilet cowok tuh di dalamnya kayak apa gitu. Entah seperti apa kejadian sebenarnya hingga tak ada seorang pria pun yang menegur atau minimal memberitahu jika tempat itu bukan untuk mengambil wudhu. Namun ada satu yang menegur justru merekam kejadian tersebut dan justru diunggah di laman foto berbagi. Tentu saja ini justru mendapat kritikan keras dari warganet. Banyak yang berkomentar jika sang pengunggah lebih mementingkan konten ketimbang etika cara menegurnya. Jadi harap maklum aja, mungkin si ibunya masih ngantuk atau mungkin memang si ibunya benar-benar tidak tahu.
Pemirsa, sebuah video beredar belum lama ini, seorang ibu menasehati anaknya malah balik dinasehati oleh anak kecil. Dialog bermula dari si ibu yang meminta anaknya makan dan tak lama kemudian si anak meminta ibunya untuk istighfar. Si ibu sambil membersihkan kuku anaknya tersenyum-senyum. Iya, makanya bisa makan, tak boleh lewat. Adik mandi itu kita harus makan. Mama, ingat bulan puasa, nggak boleh marah-marah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika si ibu kembali memberikan pendapat, si anak malah kesal sebab ia merasa dimarahi. Si anak yang mengenakan baju, kaos putih dan celana coklat protes, bahkan bertanya apakah ia anaknya atau bukan. Gemes, si ibu akhirnya memeluk anaknya, dialog panjang terus terjadi hingga anaknya mendoakan si ibu agar punya banyak uang. Gimana namanya marah-marah? Anak mama tak mau makan, tak mau mandi, mau belanja-belanja terus. Ada curiga ini bukan anaknya terbuang mungkin, nggak disayang sama mamanya. Anak mama kali ini, anak mama kali berantem. Tetapi mau disayangi. Sayang, mama sayang banget sama anak mama. Kalau punya anak kecil itu nggak usah dimarahin, diurus-urus caranya. Dikasih uang caranya, biar mama banyak rezeki. Ya Allah, mama banyak rezeki ya Allah. Sebenarnya ya mungkin itu sebagai peringatan sih buat orang tuanya kalau pengen anaknya melakukan apa yang seperti diinginkan harus mencontohkan gitu kan, karena itu kan contohnya berarti orang tuanya memberikan contoh sehingga anaknya bisa ngasih responnya gitu ya. Parentingnya bagus ya, perlu dicontoh untuk orang tua yang lain. Sementara itu, sebagai ibu, Nikita Willy terdengar kepo alias ingin tahu lebih banyak soal memuliakan ibu kepada Ustadz Felix Siau. Istri Indra Priawan itu menanyakan ungkapan istri bahagia, keluarga bahagia, rezeki suami lancar, apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam sebuah rumah tangga? Selain soal itu, Nikita merasa senang karena Ustadz Felix menjelaskan juga soal bagaimana peran istri dan peran suami dalam Islam soal parenting. Dan Nikita penasaran dengan kehidupan dunia maya, terutama soal pasangan yang makin sering pamer keromantisan di media sosial. Pemirsa, warga desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan bayi berusia 3 hari di teras rumah salah satu warga. Saat ditemukan, bayi berada di kursi dan di dalam kardus lengkap dengan baju yang rapi. Di kertas tertulis nama Ashraf Hamzah Zaki Putra atau AHZP yang lahir 19 Maret 2024 dan di sampingnya juga terdapat tulisan di secari kertas yang berisi kalimat tolong jaga anak ini dengan baik. Kita lagi ini. Anak ini kan jadi kena. Yang guju ayo Riko. Hati yo bos. Mau ngawur lu. Guju Marian. Terus sana re. Heh? Apa-apa. Sana. Sak pampes sih gue mang. Loh, sak susu ini kok. Tulisannya gimana tulisannya katanya? Tulisannya namanya. Ya terus? Ada namanya, ada tanggal lahir, tanggal, baru hari. Nah, setelah selain surat itu apa aja Bu yang taruh di sini? Sabun. Oh, peralatan itu ya? Peralatan bayi pokoknya. Sabun kote wonten. Sebenarnya orang ibunya ya atau siapapun itu yang membuang anaknya, anak bayinya sebenarnya tidak harus dilakukan seperti itu, membuang dengan begitu saja kan. Orang mau cari anak aja yang orang udah married bertahun-tahun gitu, kalau mau punya anaknya susah gitu kan. Tapi ini punya anak tapi tidak mau diasuh, bahkan ditelantarin, dibuang ke kardus gitu ya kan, dengan begitu aja. Jangan dong. Halimah, pemilik rumah, mengatakan awalnya dirinya mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya sekitar pukul 12 malam. Ia mengira itu suara anaknya yang datang.
Namun beberapa menit kemudian terdengar suara tangisan bayi. Ia pun langsung keluar dan melihat bayi di dalam kardus. Suara bayi. Dengar suara bayi? Ya. Terus? Kemudian saya dengar-dengarkan. Kemudian keluar, saya keluar. Kalau ini jam itu. Iya, dilihat dari kaca. Terus? Buatan siang. Gak ada orang. Gak ada orang. Terus? Kemudian saya keluar sama suami saya. Terus? Oleh di kanan ada kerdus si bayi. Itu jenis kelaminnya apa Bu? Laki-laki. Laki-laki. Kan masih banyak orang yang mau adopsi meskipun nggak mampu, ya ngomong sama siapa kek, tetangga kek apa, atau sama penitipan anak, panti asuhan kan banyak. Ya sungguh memprihatinkan, seorang bayi yang tak berdosa, masih suci, masih kecil itu dibuang sama orang tuanya. Banyak sekali hal-hal seperti ini yang sebenarnya terjadi di Indonesia, apalagi melihat bayi yang dibuang, dimasukkan ke dalam kardus dan hingga warga melihat dan hingga geger juga, ya sangat prihatin ya. Sementara itu, usai ditemukan, bayi langsung dilakukan perawatan di ruang bayi Rumah Sakit Profesor Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Seluruh administrasi untuk dilengkapi dan selanjutnya akan diserahkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Ada lapor ke RT, Pak RT Pak Polo terpolsek. Bayi adalah bayi laki-laki dengan berat badan saat ini 2.900 gram. Secara pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya kelainan dan organ genesisnya insya Allah lengkap. Hanya karena bayi ini ditemukan dalam kondisi khusus, bayi ini harus kita rawat dan kita perlakukan untuk selalu kita monitor kemungkinan adanya gawat nafas dan kemungkinan terjadinya infeksi. Karena ini kondisinya tertentu waktu sudah ditemukan. Kalau dari lihat secara fisik usia 3 hari kami tidak menemukan adanya tanda-tanda kelahiran yang sifatnya dipaksakan ya. Istilahnya dilakukan kekerasan dengan kekuatan atau apa. Kayak ini lahir spontan ya dalam kondisi baik, bugar ya, tangisannya juga kuat sekali, minumnya juga kuat sekali. Sidang perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Pada agenda pembuktian dari pihak penggugat, dalam hal ini Ria Ricis, baik Ricis maupun Teuku Ryan tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya masing-masing. Jadi kalau untuk proses saksi itu prinsipal dalam hal ini penggugat dan tergugat boleh datang atau tidak, karena sudah dikuasakan kepada kami. Tapi saya sih mengharapkan untuk tanggal 1 atau nanti setelah ayah, Rian insya Allah bisa hadir. Ada syuting Mbak, ada pekerjaan. Agenda hari ini adalah bukti surat dan saksi dari pihak penggugat. Ya. Kemudian tadi majelis sudah mempersilahkan untuk memperlihatkan bukti. Buktinya itu ada beberapa macam, saya nggak bisa sampaikan detail. Ya. Kebanyakan bukti kan ya biasalah bukti surat, kemudian ada percakapan, ada apa dan segala macam. Kemudian dipersilakan lagi untuk saksi. Alhamdulillah mereka telah menyampaikan 4 orang saksi sekaligus. 2 orang dari keluarga internal, kemudian 2 orang dari luar. Gitu. Dan semuanya kesaksiannya diambil sumpah dan kita dengarkan semuanya. Kami bukan alat ya. Saksi itu kan jelas melihat, mendengar, mengetahui. Ya mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui aja semua. Tidak ada alat. Namun sidang yang berlangsung tertutup yang digelar pagi hari itu menghadirkan 2 kakak kandung Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Cindy Putri sebagai saksi. Tidak banyak komentar yang bisa diungkap Oki dan Cindy saat dimintai komentar oleh awak media terkait kehadiran mereka di sidang cerai adiknya itu. Mereka hanya minta doa agar proses persidangan adiknya itu berjalan dengan lancar. Berapa saksi ya? Dari Ricis. Ya pokoknya doain aja lah ya. Doain aja semoga semuanya berjalan dengan baik. Hanya semoga Allah memberikan yang terbaik. Kita kan cuma saksi. Saksi itu kan hanya menceritakan apa yang kita tahu aja. Maksud saksi itu
Saksi lagi. Satu lagi. Doakan ya. Ya, sedikit dokter. Depan aja. Dokter, seperti apa tadi di dalam? Apa aja sih Ustaznya yang bertanya? Jawab terus. Tanya aja Pak Hakim. Iya, seperti apa sih Ustaznya? Ini serius banget ya saya. Jadi mungkin kalian bisa artikan lah itu apa. Sidang selanjutnya akan kembali digelar 1 April mendatang dengan agenda pembuktian surat saksi dari pihak tergugat, dalam hal ini Teuku Rian. Menurut rencana, ayah Rian akan datang jauh-jauh dari Aceh untuk hadir di persidangan sebagai saksi di sidang perceraian anaknya itu. Jadi yang bisa dijadikan saksi dalam proses perceraian ini adalah kakak, ayah, ibu, dan lain-lain ya. Jadi kalau ayahnya Rian ini mengetahui persis persoalan antara Rian dan Ricis, dan bersama-sama Mbak Uki juga memediasi mereka berdua. Jadi sangatlah layak ditunggu keterangan daripada ayah. Mungkin setelah Lebaran. Karena kan posisi ayah sekarang lagi di Aceh, ya. Ayah itu lagi di Aceh, lagi fokus dengan puasa, fokus mendoakan keduanya, mendoakan rumah tangga anak-anaknya ini biar bisa hidup. Dan dia sudah menyampaikan dengan saya, dengan kami kuasa hukum baru bisa akan datang itu setelah Lebaran. Kami keluarga, kami menyayangi Ria, kami menyayangi Rian, kami menyayangi adik kami. Rona bahagia terlihat di wajah Krisdayanti atau Kade sebab ia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-49. Raul Lemos bahkan sengaja datang dari Timor Leste untuk bisa memberi kejutan hari jadi istrinya bersama dengan anak-anak mereka. Happy birthday to you. Kalian jauh, terima kasih karena selalu menyambung doa buat ini. Thank you so much anak-anak. Aja udah haru, dikasih selamat haru, terus tambah dikasih kado haru, terus dia bisa menikmatin momen yang benar-benar intimate. Kadang-kadang kita butuh gitu, kadang-kadang satu event atau acara yang benar-benar sama orang close banget gitu. Jadi masih bisa ngobrol, masih bisa ini itu dan lain-lain. Jadi tadi Yanti kelihatan happy banget sih.
Kade merasa senang dan berusaha memaknai pertambahan usianya. Ia mengaku bahagia memiliki suami yang baik, anak-anak yang tumbuh dengan baik, bahkan sudah memiliki cucu yang lucu dan menyenangkan. Lantas, kado istimewa apa yang diterima Kade dari suami dan keluarga besarnya? Intens ya, karena kita emang dari dulu emang kayak Charlie Angels, cewek-cewek 3 gitu kemana-mana. Terus semakin umur justru semakin dekat dong, karena mama juga makin umur, pasti akan ada kalau kita ngumpul selalu cerita nostalgia, dan itu kita jaga terus kita setiap weekend, seminggu sekali gitu, kadang kita ketemu, kita untuk itu. Pasti jawaban yang baik-baik, karena kan kita berdua udah nggak muda lagi. Yanti memang kali ini ulang tahun ini memang nggak pengen dirayain, nggak pengen, cuman bener-bener cuman family aja. Jadi tadi memang cuman saya, mama, adiknya mama, terus sama Loli terakhir, benar-benar itu. Jadi kita bisa lebih banyak ngobrol dan lain-lain. Tapi intinya saya senang Yanti semakin bahagia, semakin kesini semakin bahagia. Jadi di tahun yang ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Yanti. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, terus diluaskan pintu rezekinya, dimudahkan dan dilancarkan segala ikhtiarnya. Terus dia semakin bahagia bersama keluarga, terus bersama cucu-cucunya. Bukan hanya Kade dan keluarga, anak-anak dan kerabat tak henti mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kade. Bahkan sahabatnya dari negeri jiran, Siti Nurhaliza, melalui media sosial mengucapkan sekaligus mendoakan pertambahan usia Krisdayanti. Assalamualaikum buat sahabat baik saya, Krisdayanti. Happy birthday my love. Selalu Siti doakan semoga Kade akan diberikan keimanan. Walaupun kau jauh, kau tetap di hati temanku. Percayalah. Pemirsa, pedangdut Ayu Ting Ting tengah berbahagia. Pasalnya belum lama ini Ayu diketahui kembali bertemu dengan calon suaminya, Muhammad Fardana, di momen buka puasa bersama. Momen tersebut menjadi momen yang membahagiakan buat Ayu, lantaran dirinya dan Dana bisa menikmati waktu bersama di sela-sela kesibukan Dana. Pasalnya, calon suami Ayu tersebut bukanlah seorang lelaki biasa yang bisa ditemui kapanpun oleh Ayu meski mereka bersama. Alasannya tak lain karena tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan Dana sebagai tentara. Memang usai momen lamaran Ayu dan Dana yang membuat publik heboh, Dana diketahui harus menjalankan tugas negara menjaga perbatasan dan dinas di Papua. Meski begitu, di tengah waktu luangnya, Dana memanfaatkan kesempatan untuk quality time bersama Ayu dan keluarga. Momen buka bersama Ayu dengan calon suami dan juga keluarga tersebar di media sosial melalui unggahan akun-akun fans Ayu dan Dana. Penampilan Ayu dan Dana jadi sorotan karena keduanya tampil serasi dengan outfit couple. Aura calon manten pun tampak terpancar dari wajah keduanya. Dari foto-foto yang beredar, tampak semua keluarga Ayu ikut hadir, termasuk keluarga Dana juga terlihat kompak hadir. Di momen tersebut juga terlihat keakraban Ayu dengan keluarga Dana pun sebaliknya. Bahkan ayah Dana juga terlihat sudah akrab dengan ayah Rozak. Momen buka bersama Ayu dengan calon suami dan keluarga berhasil bikin baper netizen. Semuanya ikut mendoakan yang terbaik untuk Ayu dan Dana.
di Ramadan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi minta doanya buat keluarga besar saya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, bahagia terus, dan saya juga minta doanya. Kebetulan calon saya juga lagi tugas. Doain mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan, sampai nanti semuanya dilancarkan. Di lain tempat, aktor Ari Wibowo belum lama ini melakukan kegiatan bakti sosial. Tim Gospot secara eksklusif mengabadikan kegiatan Ari saat datang ke rumah peduli di Bilangan Kebagusan, Pasar Minggu untuk bertemu dan menghibur serta berbagi ke sejumlah anak-anak pemulung. Ada di Rumah Peduli Indonesia Hijau di Kebagusan, di mana kita lagi mau berbakti sosial, membagi sedikit dari apa yang kita miliki untuk mereka, untuk membahagiakan mereka. Kalau dari saya berikan mainan, alat tulis, kurang lebih seperti itu. Dalam kegiatan bakti sosialnya, Ari juga sudah menyiapkan dan membawa berbagai mainan seperti boneka, mobil, serta alat tulis untuk diberikan kepada anak-anak. Ari mengurai kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari upaya Ari untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ari sendiri mengaku telah lama melakukan kegiatan bakti sosial namun memang jarang diekspos. Dan emang dari dulu juga udah selalu berbakti sosial gitu. Karena sebenarnya tujuan kita bukan mau memamerkan atau apa gitu. Tujuannya sebenarnya mau berbakti aja. Cuma kebetulan kemarin sempat ditanya aktivitas apa, saya bilang saya ada di sini. Ternyata udah nongol di sini aja. Ya, nggak selalu harus melibatkan media, jadi sering juga emang kita ngelakuin begini ya kita aja gitu. Di momen tersebut, Ari juga terlihat berinteraksi dengan anak-anak yang rata-rata orang tuanya berprofesi sebagai pemulung. Terlihat binar keceriaan anak-anak, begitu juga Ari yang begitu bersyukur bisa mendengar cerita anak-anak. Udah doain kakak Ari, kita boleh diam. Diam, jangan berisik. Saya bilang terima kasih sama saya. Terima kasih. Sama-sama. Tadi dikasih sama siapa? Ari Wibowo. Dia mau ngucapin untuk apa? Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Usai berinteraksi, Ari pun membagikan mainan yang ia bawa. Rupanya ada alasan tersendiri Ari membawakan mainan untuk anak-anak tersebut, lantaran bagi Ari, masa kecil adalah masa yang tak terlupakan dan indah. Oleh karenanya, Ari pun ingin memberikan pengalaman menyenangkan kepada anak-anak yang hidupnya dalam keterbatasan. Ari berharap mainan yang ia berikan bisa memberikan kebahagiaan tersendiri untuk anak-anak dan menjadi core memory masa kecil yang baik. Udah doain kakak Ari, kita boleh diam. Diam, jangan berisik. Ya, seneng banget tadi udah membagikan sebagian mainan-mainan yang saya bawa, karena saya ngelihat biasanya kan orang pasti fokusnya ke untuk pelajaran mereka, mungkin kasih tas, kasih apa, tapi
ya namanya masa anak-anak itu kan masa-masa yang tidak terlupakan ya, masa-masa yang paling indah. Belum ada mikirin stres-stres pekerjaan dan lain sebagainya. Kayak saya juga kan melihat mengenang masa kecil saya kan yang diingat pasti kan yang indah-indah aja segala macam. Jadi saya pikir saya pengen kasih mereka mainan. Jadi buat yang cowok-cowok saya kasih mobil-mobilan, buat yang cewek saya kasih boneka. Ternyata ya tadi dari panitia bilang, aduh mereka tuh nggak pernah ada yang kasih begituan gitu. Mungkin biasanya alat tulis atau apa. Itu saya bawa juga sih, karena kan pasti butuh juga. Cuman ya senang aja sih niat baik kita ternyata mereka juga terima dengan baik dan bikin mereka bisa bahagia gitu. Iya senang banget sampai rebutan tadi. Boleh tukar nggak? Boleh yang ini nggak? Boleh yang itu? Yang mainan cowok mobil-mobilannya ya. Ya senang aja sih. Karena ya kita kan juga ngelihat waktu kita kecil yang diingat kan yang indah-indah dulu. Waktu masih zamannya main pakai mainan ini, mainan itu ya. Jangan sampai mereka walaupun banyak kekurangan, jangan sampai mereka nggak punya memori yang indah juga tentang masa kecil mereka. Jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi bagian sedikit lah dari kenangan indah itu. Ya, Ari sendiri senang melihat antusiasme anak-anak saat bertukar mainan. Lantas apa harapan dan doa Ari untuk anak-anak pemulung dari kegiatan bakti sosialnya? Kedepannya tentunya ya saya berharap mereka punya kenangan masa kecil yang indah. Kita bisa menjadi bagian dari hal tersebut dan kedepannya juga ya lebih banyak yang mengulurkan tangannya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena pasti kan kebutuhan nggak pernah pasti selalu akan ada ya, apakah mereka masih SD seperti ini atau nanti SMP, SMA, ya mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi contoh kecil lah supaya orang lain juga mendorong orang lain untuk ikut membantu juga gitu. Dan ingat Rumah Indonesia Hijau.